Salah satu misi kami adalah santri dapat maksimal menjalani ibadah di sepanjang siang dan malam Ramadan. Nah, sebelum mereka menjadi seorang yang dewasa, terjun di masyarakat, kami ingin memberikan penanaman ilmu, pembiasaan, pemahaman agar santri bisa memaksimalkan, memahami apa yang harus dia lakukan di bulan yang istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dimanapun berada, semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bertemu dengan kami podcast Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid Batam. Kali ini kami akan membahas tentang sebuah program KBM terbaru kami untuk para santri Baitul Hikmah di bulan Ramadan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini kami mengundang seorang wali santri Ummahat dari Markaz Mu'az. Sebelum kita berkenalan, kami kenalkan dulu bahwa di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid ini ada 3 level pendidikan. Yang pertama, Markaz Mu'az, di mana santri yang tergabung adalah usia 3 sampai 12 tahun atau setara playgroup sampai SD. Dan yang kedua, santri Ibnu Mas'ud yaitu usia SMP. Dan yang ketiga, Markaz Zaid bin Sabit adalah tempat pendidikan untuk para santri yang sudah khatam 30 juz dan untuk pengambilan sanad serta pendalaman bahasa Arab. Nah, lebih lanjut, kita akan korek-korek mengenai program baru ini dan juga testimoni dari orang tua wali santri kami. Assalamualaikum Umm Akila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah ya, keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Saya lihatnya juga seger sih Masya Allah. Masya Allah. Walaupun sudah hari ke-9 bulan Ramadan ya puasa ini. Nah, kita mau ngobrol nih tentang Kakak Akila dan Adrina yang bersekolah tepatnya di Markaz Mu'az ya, karena usia mereka masih usia rentang SD ya. Iya, benar, rentang Ustazah. usia SD gitu ya. Silakan Iya Ustazah, Alhamdulillah Allah beri kesempatan, anak saya ada 2 orang yang Allah titipkan untuk bersekolah di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Yang pertama Kakak Akila Mazaya Al-Fatih, itu saat ini menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Markaz Mu'az di kelas Mandiri Banat. Sedangkan adik Adrina Misa Al-Mahira saat ini di kelas Ummu Salamah B. Alhamdulillah. Tapi dengan rutinitas yang sebenarnya sih di sekolah kan berbeda tuh ya, perlu pendampingan dan sebagainya, tetap bisa berjalan ya di rumah gitu ya. Insya Allah selama ini bisa Ustazah, ada bantuan juga dari Oma. Oh, ada Oma, Masya Allah, Alhamdulillah berkah buat semuanya. Amin, amin. Nah, mengenai KBM malam nih nah, kebetulan kan di Markaz Mu'az itu ada rentang usia tadi ya, yang mulai dari playgroup sampai SD kelas 6 ya. Nah, Kakak Akila itu masuk di kelas besar mandiri. Iya, benar. Kelas mandiri adalah pembelajarannya memang santri dimaksimalkan mampu untuk menambah secara mandiri. Sedangkan si Ade itu kan klasikal. Nah, jadi hanya kelas mandiri lah yang berkesempatan mengikuti KBM malam, karena kami anggap santri-santri yang harus kita genjot dalam ibadah pengenalan kegiatan malam Ramadan adalah di start usia 5-6 SD sampai yang kelas Ibnu Mas'ud gitu, yang SMP gitu ya. Nah, sedangkan yang si Ade kan kita tetap reguler masuk pagi jam 8 sampai jam 11 ya, kita lebih pendek di Ramadan. Dan Kakak Akila masuk mulai setengah 4 sore ya. Setengah 4 karena pulang keesokan harinya jam 7 pagi. Nah betul, karena kita setengah 4 sengaja kita mulai start dari kegiatan sholat asar berjamaah. Nah itu bagaimana cara mengatur manajemen waktu dalam pengantaran, penjemputan, bahkan pendampingan tugas di rumah? Iya, Masya Allah ya Ustazah, dengan adanya program baru di Markaz Mu'az ini, KBM Malam, itu justru kami sebagai orang tua secara pribadi sangat senang sekali, Masya Allah, ya. Antusias sekali gitu. Si kakaknya pun sangat antusias dengan program baru, di mana yang biasa reguler sekolah pagi, ini merasakan sekolah malam gitu. Jadi mungkin suasana kayak pondok pesantren jadinya ya Ustazah. Sudah mulai gitu ya pemanasan iya, gitu. Benar. Nah,
Kami mengaturnya sih, ya alhamdulillah Allah mudahkan ya Ustazah. Jadi kalau si adik kan masih reguler pagi, jadi kita berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 pagi, nganter adik, sekalian menjemput si kakak Akilah pulang. Karena kan KBM jam malam, 7 ya? jam 7 paginya pulang ke rumah. Kemudian jam 11 itu jamnya si adik pulang. Dalam menunggu dari pagi sampai jam 11 itu insya Allah kami ada ikut kajian Ustazah. Insya Allah, tidak menyia-nyiakan waktu. Iya benar. Dan khusus di bulan Ramadan ini kajiannya diutamakan untuk simaan tadarus Al-Quran. Insya Allah, Masya Allah, makin berkah insya Allah. Amin. Dan kebetulan memang free tugas masak makan siang ya. Iya benar. Jadwal memasaknya diganti ke sore hari. Baik, yang kami lihat untuk Ade Adrina dan teman-teman di pagi, sebenarnya suasana belajar tidak terlalu banyak berubah gitu kan, cuman dipendekkan di waktu KBM-nya gitu ya. Kita fokus, biasanya ada tambahan untuk kajian umum, kita cut jadi lebih ke tahfidznya saja. Nah, yang kami penasaran di sini bagaimana dengan pengalaman Kakak Akila? Karena kebetulan memang KBM Malam Ramadan ini adalah perdana yang kami lakukan dan mungkin bisa jadi perdana yang dilaksanakan di lembaga reguler lainnya gitu ya. Nah, bagaimana tuh Kakak Akila dalam menjalani KBM malam dari mulai malam pertama sampai sekarang udah hari ke-9 gitu? Alhamdulillah Ustazah, Kakak Akila tuh sangat antusias ya dengan KBM malam ini gitu. Jadi udah sebelum hari H aja packing tuh Ustazah. Kayak mau nyiapin kemana gitu ya? Iya benar, saking antusiasnya. Perdana tuh Kakak Akila kita antarkan masuk sekolah kan KBM malam 3:30 sore ya Ustazah. Jam 3 kami antarkan ke sekolah. Kemudian keesokan harinya jam 7 pagi kami jemput, itu sekalian mengantar yang si adik tadi sekolah pagi. Nah, hari pertama sih agak lucu ya ceritanya, mungkin karena ada perubahan jam biologis si kakak ya. Jadi pulang dari sekolah kami jemput itu sampai di rumah sudah tepar, langsung tidur itu. Kayak balas dendam? Iya. Karena mungkin malamnya kan full kegiatan. Iya, karena kan Masya Allah sempat cerita-cerita di mobil sebelum sampai di rumah tuh, Kakak Akila bilang kegiatannya Masya Allah nih ada Qiyamul Lail yang membacanya sampai 1 juz gitu. Terus ada tarawih kan sebelumnya, tarawih itu juga 11 rakaat tapi bacaannya juga 1 juz ya Ustazah ya. Jadi ada yang setengah juz, ada yang 1 juz gitu ya, dibagi. Jadi dia sangat antusias dan mungkin karena perbedaan jam biologis itulah agak kecapean, tepar seperti itu. Karena full kan, sholat tarawih full, iya. Lail pun full gitu. Benar. Masya Allah. Jadi sampai setelah kami pulang kajian, Kakak Akila tuh belum bangun Ustazah, masih tidur. Pulang kajian adalah berarti sekitar jam 11, sekalian 11. bersamaan dengan si adik pulang sekolah juga. Menjelang duhur itu ya? Iya, jadi sampai di rumah, si kakak belum bangun ini gitu kan. Kita coba bangunin, masih ngantuk seperti itu Ustazah. Azan zuhur baru bangun itu Ustazah. Itu pun mungkin dengan kerja keras gitu ya, iya, dipaksa. benar. Jadi saya pakai cara, saya bilang, Kak, kalau misalnya kakak tidur terus begini, mungkin berarti kakak belum mampu ikut yang KBM malam gitu. Jadi atau besok kita izinkan aja untuk kakak balik lagi ke kelas reguler yang pagi. Tapi Masya Allah Ustazah, begitu dia mendengar saya bicara seperti itu, langsung lompat Ustazah. Masya Allah. Langsung berarti, lompat. Enggak Mi, kakak tetap semangat KBM malam. Iya, sekarang kakak mandi ya? katanya. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah Ustazah, dan itu di hari pertama ya. Setelah hari kedua alhamdulillah sampai dengan semalam, tadi pagi baru dijemput, itu sudah biasa. Sudah mulai ini ya, secara waktu dan juga fisik juga sudah bisa menyesuaikan. Iya, sudah kelihatan auranya, tidak ada pas dijemput tuh tidak ada ngantuk, tidak ada lemas. Iya. Dan Kakak Akila mengerjakan tugas di rumah pun sudah
manajemen waktunya sudah stabil di mulai hari kedua. Karena kan berubah ya, yang tadinya sekolah pagi ngerjain tugas di rumahnya malam atau sore, sekarang dibalik. Sekolahnya malam, istirahat pagi, mengerjakan tugasnya ba'da zuhur. Ba'da zuhur ya. Jadi ayah bunda, alhamdulillah kami tim Asatiz Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid Batam pada tahun ini perdana mengeluarkan agenda KBM khusus Ramadan, di mana pelaksanaannya adalah di malam hari. Salah satu misi kami adalah santri dapat maksimal menjalani ibadah di sepanjang siang dan malam Ramadan. Nah, sebelum mereka menjadi seorang yang dewasa, terjun di masyarakat, kami ingin memberikan penanaman ilmu, pembiasaan, pemahaman agar santri bisa memaksimalkan, memahami apa yang harus dia lakukan di bulan yang istimewa ini. Termasuk dalam menjalani rangkaian ibadah, start dari persiapan di sore hari, persiapan buka, apa yang dilakukan, sampai di malam dan di subuhnya. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan malam Ramadan ini kita mulai santri kedatangan di 3:30. Kemudian mereka menjalankan sholat asar berjamaah, zikir sore berjamaah. Setelah itu KBM setoran hafalan mereka ke gurunya masing-masing. Setelah itu di jam 5:30 mereka melakukan persiapan untuk buka puasa bersama, dibagi piket untuk melatih mandiri. Nah, setelah buka puasa bersama, mereka pun dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah sholat maghrib, kemudian kembali mereka melaksanakan makan bersama, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah dan tarawih. Nah, di sini di agenda tarawih ini kami sengaja memberikan tugas kepada para santri secara bergiliran untuk menjadi imam, yang mana diawali di Markas Maut ini di hari pertama itu kita sudah mulai pelaksanaan tarawih sebanyak 1 juz ya ya, sebanyak 1 juz. Jadi ayah bunda, di Ramadan tahun ini Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid menjalankan sebuah inovasi dalam pelaksanaan KBM-nya, yang mana pelaksanaan KBM dilaksanakan di malam hari. Bisa jadi pelaksanaan KBM di malam hari ini adalah perdana dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan yang jam belajarnya secara reguler atau tidak mukim. Dan untuk santri di Markas Ibnu Mas'ud dan Zaid, mereka tetap diberikan tiket memberikan kultum kepada teman-temannya, karena mereka lebih diasah untuk mampu bisa berbicara di depan umum. Nah, setelah itu mereka di akhir kegiatan adalah sholat syuruk. Nah, supaya mendapatkan pahala umroh dan haji secara sempurna, begitu ya. Nah, setelah itu baru menjelang jam 7 mereka kembali ke kelasnya masing-masing untuk siap-siap kepulangan dan menunggu jemputan orang tua. Semoga anak-anak kita Allah mudahkan mendapatkan pendidikan secara agama atau Quran dan juga sekaligus formalnya, sehingga mereka menjadi seorang yang beriman, bertakwa, tapi juga bisa menjadi seorang profesional yang bermanfaat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda, kebersamaan kita akhirnya sudah berakhir. Tidak lupa kami ucapkan jazakillah khairan katsiran kepada Ummu Akira. Titip salam buat keluarga di rumah, semoga sehat walafiat semuanya. Insyaallah, Ustazah. Baik ayah bunda, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.